disuruh lihat video, disuruh lihat video. Nggak boleh kayak biasanya selonggor komentar. Kamu bilang kata satu kata anjay saja kita mulai pelajaran ya. Ya
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, melanjutkan pelajaran kemarin. Di pelajaran kemarin dia sempat menjelaskan tentang dinamika tunggal ika. Yang tahu dinamika tunggal ika? Tahu. Apa kepanjangannya? Dinamika tunggal ika kepanjangannya? Coba Reza, kepanjangan dari apa dinamika tunggal ika? Atau selain Reza, dinamika tunggal ika berbeda-beda tetapi tetap satu. Biasanya kita melihat sebuah dinamika tunggal ika di dalam lagu cara kita. Hari ini dia mau menerangkan tentang literasi digital untuk pelajaran dinamika tunggal ika. Oke. Yang pertama, karena kita adalah pelajaran literasi digital dengan integrasian buka dinamika tunggal ika, yang membawa HP silakan membawa. Yang membawa HP semua ditaruh di atas meja. Nanti setelah melihat beberapa video, Budia akan meminta kalian untuk mengerjakan Google Form, mengerjakan soal-soal yang ada di HP. Saya ingin linknya. Silakan semua, kalau yang nggak bawa HP boleh lihat kemudian. Kita mulai ya. Kalau dilihat diperhatikan kalian video yang akan diperlihatkan, kalian tidak bisa mengerjakan. Kita lihat video pertama tentang dinamika tunggal ika kiranya literasi digital. Kita belajar dulu. Indonesia dicap tidak sopan dalam aktivitas di media sosial oleh Microsoft. Hal ini pun membuat netizen menyerang Instagram Microsoft karena tidak terima, hingga membuat mereka menargetkan foto komentarnya adalah apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata berdasarkan hasil riset terbaru Digital Security Index atau DCI yang dilakukan Microsoft, Indonesia menduduki peringkat terakhir terkait tingkat kesopanan media sosial di Asia Tenggara. Bahkan dalam riset ini, penelitian turun sebanyak 80 hingga menjadi 70 negara yang ikut. Penilaian ini membuat Indonesia dicap sebagai negara dengan tingkat kesopanan media sosial terburuk di Asia Tenggara. Penggunaan media sosial Indonesia memenuhi komentar Instagram Microsoft sebagai bentuk protes. Komentar yang diberikan banyak juga yang menjurus unsur ujaran kebencian. Nah, supaya terhindar dari perilaku tersebut, maka itu kita harus membebani diri kita dengan pengetahuan. Salah satu pengetahuan yang wajib dimiliki adalah literasi
literasi digital. Apa itu literasi digital? Untuk itu, mari kita sama-sama bahas dalam video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum semuanya, semuanya dalam keadaan sehat selalu. Di dalam video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama membahas materi PPKN kelas 8 kurikulum Merdeka bab ke-6 tentang literasi digital dalam pendidikan bangsa. Di dalam materi bab ke-6 ini dibagi menjadi 3 submateri. Yang pertama, merawat pendidikan bangsa melalui literasi digital. Yang kedua, etika berinternet atau netiquette. Yang ketiga, literasi digital untuk kemajuan bangsa. Materi pertama adalah merawat pendidikan bangsa melalui literasi digital. Mengapa literasi digital diperlukan untuk menjaga kebinekaan? Alasannya karena masyarakat Indonesia saat ini lebih banyak berinteraksi melalui digital, sehingga literasi digital dianggap perlu untuk menjaga kebinekaan di dalam masyarakat. Ditambah saat ini masih banyak konten informasi yang ada di dunia maya yang masih bermuatan negatif seperti perjudian, pornografi, hoax, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, untuk mencegah dampak dari konten negatif yang ada di dunia maya, diperlukan pengetahuan terkait dengan hal tersebut, di mana pengetahuan tersebut terdapat di dalam literasi digital. Dikutip dari buku Literasi Digital di masa pandemi karya David Suhendri, literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Aspek-aspek apa saja yang ada di dalam literasi digital? Yang pertama, kemampuan membangun informasi dari berbagai sumber terpercaya. Yang kedua, kemampuan menyajikan dan memahami informasi dengan verifikasi validitas dan kelengkapan sumber dari internet. Yang ketiga, kemampuan membaca dan memahami materi informasi yang tidak berurutan dan dinamis atau berubah. Yang keempat, kemampuan menghubungkan informasi dalam media konvensional seperti koran dan berjaringan atau internet. Yang kelima, kemampuan melakukan salinan terhadap informasi yang diperoleh. Dan yang terakhir, kemampuan mengkomunikasikan dan mempublikasikan informasi. Selanjutnya adalah pendekatan literasi digital, di mana literasi digital bisa didapatkan melalui 2 pendekatan. Yang pertama ada pendidikan formal, yang mana bisa didapatkan melalui pendidikan di sekolah, bisa melalui pelajaran matematika dan informatika, bahasa, ataupun pelajaran PKN. Adapun pendekatan yang kedua yaitu pendidikan informal, di mana literasi digital juga bisa didapatkan pengetahuan literasi digital tersebut melalui kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, baik yang ada di dalam sosial media ataupun kita membaca dari referensi-referensi yang ada di internet ataupun referensi yang ada di buku. Selanjutnya adalah materi tentang etika berinternet atau netiquette. Kejadian dan kehidupan di dunia maya seperti dari samping sangat berpotensi merusak keberagaman di Indonesia. Untuk itu kita perlu etika dalam dunia maya. Mengapa penggunaan internet penting disertai dengan etika dan norma? Etika dan norma ini berfungsi sebagai penyelamat kita untuk tidak terjerumus dalam permasalahan yang akan ditimbulkan di dunia maya secara tidak kita sadari. Untuk itu terdapat netiquette untuk mencegah hal tersebut. Netiquette adalah singkatan dari network ethic atau internet ethic. Secara mudah, netiquette dalam bahasa Indonesia adalah etiquette atau etika di jaringan
Oke, sebelum kemudian menurut kalian setelah melihat video tersebut, kenapa konsep pendidikan Indonesia itu sangat penting untuk dilihat dari sisi literasi digital? Kenapa? Mereka juga mengajeng coba. Kenapa kok penting sih orang Indonesia yang dengan keberagaman suku, budaya, agama itu sekarang harus paham tentang literasi digital? Coba. Karena harus saling menghargai perbedaan. Ada yang lain? Selain perbedaan, agar tidak mudah terpecah belah, ada yang lain? Hari ini makan apa tadi? Sarapan agar menghargai perbedaan, tidak terpecah belah. Ada yang lain? Yang dari grup cewek ini ada enggak? Jadi karena kondisi bangsa kita itu terdiri dari berapa? 17.000 pulau, ya kan? Terdiri dari 17.000 pulau, terdiri dari 700 suku, 700 bahasa dan 300 suku. Kalau nggak salah ya, dilihat searching di Google ya. Begitu banyaknya keberagaman di Indonesia, sehingga di era perkembangan teknologi yang canggih, kita harus bisa belajar literasi. Benar kata Eva, untuk menghindari apa? Menghindari perpecahan, menghindari pergeseran. Agar tetap apa? Agar tetap Indonesia tunggal. Di sekolah pun kalian kan sudah dapat program literasi dan numerasi. Artinya apa? Sekarang budaya membaca, khususnya di PPKN ini, harus diperbaiki lagi. Harus banyak membaca. Dan membaca sekarang itu tidak hanya dari buku teks, tapi harus ada literasi digital. Dalam menggunakan literasi digital, menggunakan teknologi untuk pembelajaran, misalkan sampean baca berita atau baca jurnal atau membaca materi tentang pembelajaran PPKN di internet, itu juga harus menggunakan apa tadi? Menggunakan apa? Etiket. Jadi ada tata cara membaca di internet, posting di internet. Jangan asal kalau di P5 kemarin dia sudah menerapkan juga tentang apa? Tentang konten faedah dari Al-Qaeda. Kalau kali ini kalian akan belajar tentang materi berita hoax dan fakta. Juga literasi digital itu, kenapa tadi harus saling menghargai perbedaan? Yang kita harus saling menghargai perbedaan karena apa? Itu nanti kalau kita saling menghargai, menghormati, akan menekan terjadinya apa? Terjadinya apa di sekolah? Titik-titik di sekolah masuk tatik. Pelanggaran. Selain pelanggaran, perkelahian. Selain perkelahian, pembulian. Kalau bahasa kerennya sekarang apa? Bullying. Perundungan. Oke, sebagai awal utama pembelajaran kita buka
melihat video tentang kebinekaan tunggal dengan literasi digital, kalian pegang HP kalian, kemudian di situ sudah kirim-kirim tentang asesmen penilaian. Coba dikerjakan sesuai kondisi masing-masing. Oke. Habis itu kita melihat sebuah video lagi tentang dampak negatif dan tentang bullying. Oke, kita mulai. Waktunya sebentar itu nggak lebih dari 5 menit itu mengerjakan di HP. HP mengeluarkan kok. Satu ini yang bawa hanya satu. Oke, berarti coba. Tiap paling dia punya kelompok ada perwakilan satu kelompok mengerjakan teks. Di sini ada 2. Oke, dilihat yang asesmen yang atas sekali dulu mbak. Ya, mudah sekali tinggal diklik terus dikerjakan. Nanti namanya ditulis perwakilan kelompok ya. Oh alhamdulillah setiap kelompok sudah ada yang 2, ada yang 1, ada yang 3. Tidak apa-apa jalannya di awal sekarang kalau kerjakan nggak pilih paketan. Saya tinggal gitu ya. Oke. Kemudian melihatkan wilayah kita kerjakan bareng-bareng coba. Langsung ya. Kemudian bukakan wilayah. Oke. Bisa awalnya ditulis dulu nama terus dikerjakan pelan-pelan. Dikerjakan sudah bisa mengerjakannya. Asesmen diagnostik non-kognitif diisi dulu namanya, kemudian dikerjakan. Coba kita mengerjakan bareng-bareng selain ada yang mengerjakan di HP ya. Misalkan yang pertama coba ya, ini dikerjakan atas nama dia. Saya lebih cepat dari dia memahami dalam belajar dengan cara misalkan dikerjakan secara atas nama dia. Ayo dia coba dia atas namamu dia. Saya lebih cepat dan mudah memahami dalam belajar dengan cara apa dia? Oh, dengan cara membaca. Ini dia membaca ya. Nah, dalam mengisi waktu santai biasanya saya ngapain? Biasanya dia menonton film. Oke, menonton film. Ini tolong dikerjakan sampai selesai. Kalau sudah selesai semua, langsung dikirim ke dia. Oke? Oke. Sekarang kita lihat video lagi ya. Lihat video lagi tentang dampak negatif. Sudah semua? Sudah mengerjakan semua? Sudah? Kelompoknya diri ini harus mengerjakan belum? Ayo dikerjakan, jangan mandi balik.
sosial. Yang pertama, dapat terjadi pada kesimpulan pemahaman dan gadget. Mengganggu kesehatan awal berdampak pada perubahan dan bahaya. Semakin anak dan anak sekedar harus sebaiknya. Yang kedua, dampak mental saat menjadi misalkan dari gadget dan menggunakan media sosial timbul rasa gelisah, cemas, mulai emosi, dan frustrasi. Mempengaruhi pola aktivitas sehari-hari seperti pola tidur, pola makan, mengganggu waktu belajar, mendorong perilaku atau viral sinyal. Ada semakin ketinggalan informasi yang dapat memicu penyebaran berita hoax karena keinginan mencari dan berbagi informasi terupdate. Suka berkomentar yang mengandung unsur sara dan bullying sehingga dapat dijangkau guru di cetek. Secara tidak sadar, terlalu banyak informasi atau feed yang dipahami, too much information tentang kehidupan pribadi yang dibagikan di media sosial sehingga rentan penipuan identitas. Lalu, mengajar konten pornografi mendapat masuk mental akan memiliki kejahatan di dunia maya dan dunia nyata seperti penipuan online, tindak asusila, pencurian identitas, kekerasan, penculikan, perampokan, eksploitasi seksual, dan lain-lain. Informasi dalam bentuk berita, kekerasan, dan kejahatan kadang menjadi pemicu munculnya diri untuk melakukan tindakan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Contohnya seperti membuat konten video yang sengaja atau tidak menyiksa binatang. Konten video yang dapat merugikan orang lain serta mencari sensasi atau perhatian dari khalayak publik. Kecanduan atau adiksi mengakibatkan sifat lebih menutup diri pada kehidupan sekitar. Nah, dapat terjadi juga berpengaruh pada berkurangnya interaksi dalam keluarga dan orang tua untuk berbagi cerita. Karena lebih sering terlihat di media sosial. Berkurangnya kegiatan teman secara langsung dan interaksi sosial. Merupakan bahasa formal karena lebih sering menggunakan bahasa informal dalam keseharian di media sosial. Oleh karena itu, bijaklah dalam memanfaatkan media sosial ya. Ada yang tahu kira-kira pesannya apa video tadi? Ada yang tahu? Koles, jangan geser-geser tes. Ada yang tahu? Kakak media sosial. Pesannya apa saja tadi? Iya, bijaklah menggunakan media sosial. Oke, kalau tidak bijak, kira-kira kenapa? Yang terjadi kita lihat bareng-bareng di video ini. Nanti setelah itu kalian boleh mengerjakan di HP kalian masing-masing. Kali ini kita mau melihat video tentang cyberbullying. Jadi cyberbullying itu adalah bullying tapi dengan cara menggunakan media sosial. Kita lihat ya. Selamat datang di seri video pendidikan kecakapan hidup. Kali ini kita akan membahas tentang berteman serta bahaya bullying. Sebelum masuk pembahasan, yuk kita simak dulu kisah berikut ini. Agus adalah siswa berbahasa umum yang berpengaruh pada dan berusaha agar Siswa membuat lucu untuk mengejek Agus. Ia memanggil Agus dengan sebutan-sebutan gembul. Gembul adalah kalau berhasil mendorong Agus ketika berpapasan karena bantuan teman-teman dan bantu ke arah Agus ketika berjalan menuju rumahnya. Hanya karena hal itu menggunakan bagian. Kita yang sering melihat kejadian itu hanya diam saja dan tidak berani melaporkan. Adegan ditutup dengan pertanyaan, siapa pelaku? Pelaku dan pengamat bullying, apa
yang mungkin dirasakan dan terjadi pada Agus akibat tindakan Valen dan teman-temannya? Apa reaksimu jika melihat peristiwa tersebut? Perundungan atau bullying adalah kejadian di mana seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Bullying biasanya dilakukan secara terus-menerus dan berulang kali oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Berikut ini jenis-jenis bullying yang mungkin terjadi. Verbal atau lisan, yakni mengejek dan mengata-ngatai seseorang. Fisik, yakni menghakimi seseorang secara fisik, merusak atau mencuri barang. Sikap atau gerakan tubuh yang vulgar dan tidak sopan. Sosial atau relasional, yakni merusak hubungan sosial melalui pengucilan, berbohong, atau menyebarkan gosip. Mengancam, yakni membuat seseorang merasa takut, terintimidasi, atau membuat mereka melakukan hal-hal secara terpaksa. Cyberbullying, yakni bullying melalui internet, telepon seluler, atau teknologi lainnya. Untuk mengganggu, mengancam, mempermalukan, atau menyasar orang lain. Contoh cyberbullying termasuk mengirimkan email, pesan singkat, komentar, atau posting yang menyakitkan, menghacking akun email atau media sosial seseorang, meniru orang lain secara online, dan sebagainya. Terakhir, bullying secara seksual, yakni sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau perilaku seksual, termasuk berkomentar tentang seksualitas atau orientasi seksual orang lain. Agar tidak menjadi pelaku bullying, kita harus mampu berempati. Ini adalah kemampuan untuk memahami apa yang mungkin dirasakan oleh orang lain. Kita dapat berempati untuk memahami bagaimana korban bullying mungkin merasakan sesuatu. Kita juga dapat berempati untuk memahami awal dari mengapa orang-orang membuli orang lain. Kemungkinannya, mereka yang membuli orang lain disebabkan mereka sendiri merasa tidak percaya diri, ingin diakui oleh kelompok pertemanannya, atau takut dibully. Tentunya, alasan-alasan ini tidak membuat bullying jadi dapat diterima. Kita harus mencari cara-cara yang lebih positif untuk mendapatkan emosi-emosi negatif kita. Bullying berdampak sangat buruk pada korban, di antaranya kesedihan dan suasana hati yang berubah-ubah, kurangnya rasa percaya diri, menjadi pribadi yang tertutup, kurangnya pencapaian dan keinginan untuk belajar, keinginan untuk pindah ke sekolah lain, depresi, berpotensi tinggi untuk membuli orang lain, menyakiti diri sendiri atau orang lain, bahkan bunuh diri. Selain itu, bullying juga dapat berdampak pada tingkatan sekolah, seperti mempengaruhi hasil-hasil pembelajaran dan tingkat daya ingat seluruh siswa-siswi sekolah atau menyebabkan perkelahian antar sekolah. Untuk lebih memahami soal bullying, coba kamu dan teman-teman diskusikan kasus berikut ini. Pria dan teman-temannya merasa senang membuli seorang remaja perempuan dari sekolah lain bernama melalui media sosial. Mereka membuat sebuah profil palsu dan mulai mengirimkan pesan-pesan yang tidak berhubungan kepada Sarah. Lalu, ketika kaum bermasalah membuatnya, mereka memutuskan untuk membuat profil menggunakan nama Sarah dan mulai membuat komentar-komentar serta foto-foto tidak pantas, berpura-pura menjadi Sarah. Sarah sangat kecewa terhadap bullying yang tidak alami dan berpikir untuk menyakiti diri sendiri. Sarah sudah bercerita kepada dirinya tentang apa yang dialami, tetapi bullying pun memberikan saat media sosial dan berpikir kepada Sarah bahwa ia
masalah yang melibatkan dia, bahkan tantangan mereka. Semoga video ini dapat membantu kita semua untuk terhindar dari perilaku bullying serta dapat menjalin pertemanan yang lebih bersih. Kalau kamu merasakan, mengalami, atau merasakan bullying, ingatlah untuk melaporkan kalau merasa dan kamu percaya. Atau menggunakan pelayanan sosial anak dari PSK di 1509771. Sampai jumpa. Oke, sudah tahu apa itu bullying? Kenapa memberikan dampak yang sangat buruk ya? Silakan diambil, dikerjakan, dan tugas yang ada di buku. Sambil dia membagikan kita coba mengerjakan bersama-sama bareng-bareng buat sekarang tahun ya. Siapa terbang pelaku dan pengamat bullying? Jawabannya siapa? Agus itu korban apa pelaku? Pelakunya Farel dan teman-teman. Apa yang dirasakan Agus akibat tindakan dari Farel? Kira-kira apa yang dirasakan? Bisa sakit hati, bisa juga bisa sakit hati, bahkan apa tadi yang dirasakan Farel? Yang dirasakan Farel tadi adalah ingin mengakhiri hidup. Nah, kemudian apa reaksimu, pendapat masing-masing bila melihat bullying itu terjadi dengan kamu lihat sendiri? Melaporkan ke BPK, terus ada yang lain? Anda melaporkan ke BPK apa? Berani melawan, terus apa lagi kira-kira apa? Kami kemudian bagikan LKPD kalau dikerjakan. Habis ini kita belajar tentang hoax dan berita fakta. Oke? Ini dikerjakan dulu.
Sudah? Oke. Yang bullying sudah dikerjakan bareng-bareng, sudah ditulis di Google Form-nya, di HP, nanti dilihat ya satu-satu. Kita ke berita Boas dan Fakta. Kita lihat video pertama. Kira-kira kalian bisa membedakan, kalau di Firman kemarin kalian bisa membedakan Yanto. konten ini Yanto. Yanto. Yanto gitu ya. Muslim. Yanto. 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 Singkat dulu. Kita saksikan bersama-sama video tentang hoax, apa itu hoax. Oke. Jadi berita hoax itu apa? Usaha untuk menghibur masyarakat. Oke. Tadi kalian sudah melihat generasi digital dengan integrasi dengan pembayaran, sudah lihat dampak negatif dari media sosial. Dampaknya mungkin apakah seperti Gani ini kelihatan capek ini karena kebanyakan game bullying. Oke. Contohnya. Atau sudah melihat video tentang bullying. Jadi yang masih melakukan bullying, siapa yang pernah melakukan bullying? Bullying itu ternyata tidak hanya bagian tubuh,
hanya kita jotos, tapi juga secara verbal, termasuk body shaming, termasuk mengolok-olok nama orang tua. Itu bullying kan ya? Nah, karena itu kita sudah melihat video bullying mengerjakan tugasnya di HP, terus kita juga melihat hoax, berita yang tidak benar, dan jangan sampai kita termakan oleh berita-berita yang hoax. Ya, jadinya kita harus sadar literasi. Oke. Saya sudah dibagikan 2 LKPD, 2 lembaga ya oleh Budia. Yang satu tanggung jawab pribadi, ini divisi tentang berita hoax tadi, dan yang satunya kelompok. Nah, tugas kelompok itu hampir mirip di tugas P5 kemarin. Tentang ini dari Buffalo. Nah, nanti tugas kelompoknya Budia bagikan ini satu-satu. Harus selesai sebelum 9.25. Ketika mau istirahat, kalian harus pilih salah satu. Membuat poster atau membuat map tentang bullying atau tentang berita hoax. Pilih salah satu. Oke, pilih salah satu. Sekarang silakan dikerjakan sambil Budia putar balik lagi video tentang bullying dan hoax. Ya, dan hoax. Nanti setiap kelompok boleh memilih materi apa yang mau dikerjakan. Oke, Budia bagikan sambil kita lihat video lagi tentang bullying. Terserah ya, mau bikin atau poster bullying atau hoax. Ya, kita sambil melihat video ulang bullying. Jadi sekarang dia sudah memberikan wawasan stop bullying, terus pandai-pandai menerima berita hoax, harus ada literasi, harus sadar dan banyak membaca. Oke, jangan sampai terprovokasi. Misalkan Eva menyanyi dengan bagus, itu hoax apa? Bagus banget. Berarti jangan nanti suaranya Eva. Bukan Eva, nanti dia bunyi gitu. Boleh ya? Oke. Kita lihat video bunyinya tadi. Kita lihat sambil kalian mengerjakan ya. Selamat datang di video pendidikan penyakit hidup. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menggunakan bullying. Sebelum masuk pembahasan, yuk kita simak dulu disebut ini Agus adalah siswa berbeda umur yang juga kenal
karena hal itu menyenangkan bagi mereka. Rita yang sering melihat kejadian itu hanya diam saja dan tidak berani melaporkan. Adanya ditutup dengan pertanyaan, siapa mereka? Pelaku dan pengamat bullying. Apa yang dirasakan dan terjadi pada Agus akibat tindakan Farel dan teman-temannya? Apa reaksimu jika melihat peristiwa tersebut? Perundungan atau bullying adalah kejadian di mana seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Bullying biasanya dilakukan secara terus-menerus dan berulang kali oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain selama berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Ini justru bullying yang mungkin terjadi terjadi Lisa, yakni mengejar dan mengatakan seseorang. Fisik, yakni menyakiti seseorang secara fisik, merusak atau mencuri gambar. Sikap, akan mendapat hukum yang vulgar dan tidak sopan. Sosial atau relasional, yakni merusak hubungan sosial melalui pengucilan. Berbohong, akan membuatkan musuh. Mengancam, yakni membuat seseorang merasa takut, terintimidasi, atau membuat mereka melakukan hal-hal secara terpaksa. Cyberbullying, yakni bullying melalui ilmu, teknologi lainnya. Untuk mengganggu, mengancam, mengemalukan, atau menyasar orang lain. Contoh cyberbullying termasuk mengirimkan email, pesan singkat, komentar, atau posting yang menyakitkan, menghacking akun email atau media sosial seseorang, meniru orang lain secara online, dan sebagainya. Terakhir, bullying secara seksual, yakni sentuhan yang tidak diinginkan, tindakan atau perilaku seksual, termasuk berkomentar tentang seksualitas dan orientasi seksual orang lain. Agar tidak menjadi pelaku bullying, kita harus mampu berempati. Ini adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Kita dapat berempati untuk memahami bagaimana korban bullying mungkin merasakan sesuatu. Kita juga dapat berempati untuk memahami awal dan dampak yang dibully orang lain. Kemudian, mereka yang membuli orang lain disebabkan mereka sendiri merasa tidak percaya. Ini diakui oleh orang-orang yang melakukan alasan-alasan ini dapat membuat bullying jadi berbahaya. Kita harus mencari cara yang positif untuk menghilangkan emosi negatif kita. Bullying menyebabkan sebuah korban yang kesedihan dan suasana hati yang berubah, kurangnya rasa percaya diri, menjadi pribadi yang tertutup, kurangnya pencapaian dan keinginan untuk belajar, keinginan untuk tidak bersaing, depresi, berpengaruh diri untuk membuli orang lain, tidak lebih bersendiri atau orang lain yang akan belajar. Selain itu, bullying juga dapat berdampak pada lingkungan sekolah, seperti mempengaruhi hasil-hasil pembelajaran dan tingkat daya ingat seluruh siswa-siswi di sekolah akan menyebabkan perkelahian antar sekolah. Untuk lebih mengenali cyberbullying, coba kamu dan teman-teman diskusikan kasus berikut ini. Ia dan teman-temannya merasa senang membuli seorang remaja pada sekolah melalui media sosial. Mereka membuat sebuah profil palsu dan mereka melakukan pesan-pesan yang tidak berkelanjutan. Lalu, ketika tahu bahwa salah menerima, mereka memutuskan untuk membuat profil menggunakan masyarakat dan mulai bertindak menyerang mereka serta foto-foto yang pantas berpura-pura menjadi salah satu cara
Berdasarkan kalau tidak berada kembali pulang. Silakan kamu dan teman-teman mendiskusikan masalah yang melibatkan ibadah. Salam dan teman mereka. Semoga tidur bagi ini dapat mengkomunikasikan yang dapat dilakukan dulu. Serta tidak berkenan dengan meditasi. Selamat merasakan melalui Misalkan membuat magnet guling atau buat tadi kan kalau guling itu apa, ya kan? Guling itu apa saja, terus dampak dari guling. Kalau misalkan berita hoax itu apa, jenisnya apa, terus dampaknya untuk kehidupan lingkungan kita itu seperti apa, ya. Ya, ini tadi membuat poster atau silakan dikerjakan sebelum 9.25 harus selesai semua. Oke. Kita lihat video yang selanjutnya tentang hoax. Video tentang tadi biar kalian lebih mantap materinya. Dalam. Sudah? Oke. Apa? Kenapa? Tadi sudah saya tunggu kaliannya datang. Mau ngajak teman dulu. Oke, sekarang dikerjakan dan nggak tahu tanda kemudian.
Keep yourself healthy with vitamin C. Oke, sebelum ditutup dia kita refleksi sebentar. Ya, kira-kira di pembelajaran kali ini yang dikatakan apa saja tentang media sosial yang ngapain? Ya, etika bermedia sosial. Kemudian dampak negatif bullying, dampak negatif menggunakan media sosial tanpa bijaksana. Berarti menggunakan media sosial harus gimana? Harus bijak, harus punya apa? Etiket. Selain itu bisa menyebabkan dampak yang tidak bagus, juga bisa melarikan apa? Ke hal-hal yang negatif. Terus selanjutnya apa lagi? Di media sosial ternyata ada berita apa saja? Ada berita hoax dan ada berita fakta. Berarti kita harus apa? Harus pintar-pintar memilih berita. Sadar akan literasi digital menggunakan media sosial. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan yang di sini biasanya bunyinya siapa? Ada dari muka pembuli? Ya. Siapa yang biasanya masih membuli temannya sekarang apa itu ya? Sangat-sangat bagus. Perbuatan yang tidak terpuji ya. Oke, kita tutup dulu pembelajaran kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.